Pertama kali Indi datang ke kantor cabang. Waktu itu masih bangunan lama, belum direnovasi seperti sekarang. Dulu, kantor itu bangunan satu lantai dengan bentuk persegi panjang yang di tiap sudutnya ada ruangan. Di tengah-tengah ada sofa dan televisi, yang biasanya dijadikan tempat untuk berkumpul dan berbincang-bincang, serta tempat untuk menunggu para tamu. Antar ruangan ada lorong yang tiap ujungnya ada kamar mandi. Satu kamar mandi ada di ujung paling kanan dan satunya lagi di ujung paling kiri. Ruangan divisi teknis ada di sebelah kiri belakang. Meja kerja Indi ada di ruangan tersebut. Tidak ada sekat di ruangan itu. Cuma ada meja, kursi, dan komputer, serta lemari-lemari kabinet yang berjejer rapi di pinggir ruangan, tempat biasanya para karyawan menyimpan berkas-berkas. Saat itu, sepengetahuan Indi, cuma ada 3 penunggu di kantor. 1 perempuan di kamar mandi paling ujung sebelah kanan. 1 perempuan yang biasanya diam di ruangan kepala kantor. Dan 1 lagi anak kecil yang suka lari-larian dan lalu lalang di lorong. Itu yang di dalam kantor. Yang di luar sepertinya tidak perlu dibahas. Nah, anak kecil ini waktu pertama kali melihat Indi terlihat bingung dan heran. Dia merasa sepertinya Indi bisa merasakan dan kadang bisa melihat dirinya. Tapi dia ragu karena sikap Indi yang seolah-olah seperti tidak melihatnya. Indi memang suka pura-pura tidak bisa melihat mereka. Karena penasaran, tiap pagi anak kecil itu suka mengintip Indi dari pintu ruangan yang memang sengaja dibiarkan terbuka. Suatu waktu, anak itu pernah sengaja tiba-tiba menampakkan dirinya di depan Indi saat melewati lorong. Sontak, Indi langsung kaget. Anak itu tersenyum. Senang karena akhirnya ia yakin kalau Indi bisa melihatnya. Sejak itu, setiap hari dia terus memperhatikan Indi dari pintu ruangan dan selalu mencoba untuk berkomunikasi serta mengajak Indi bermain. Ia biasanya jarang terlihat kalau sedang banyak orang, tapi saat sepi, biasanya dia ke ruangan dan mengajak Indi bermain. Padahal Indi sama sekali tidak pernah merespon. Rekan-rekan dari bagian administrasi kadang suka mengajak Indi bergabung untuk sekedar ngobrol-ngobrol saat Indi sedang sendirian di ruangan. Di ruangan teknis memang hanya ditempati oleh 3 orang. Jadi saat yang lain sedang ada tugas keluar atau ke lapangan, Indi jadi sendirian di ruangan itu. Nah, anak tadi itu suka cemberut, soalnya Indi selalu mau diajak ngobrol ke ruang administrasi. Tapi ketika diajak main olehnya, Indi justru acuh dan tidak mempedulikannya. Pernah salah satu senior Indi suka membawa anaknya yang masih TK singgah ke kantor setelah selesai pulang sekolah. Kebetulan sedang tidak ada pengasuh katanya. Setelah 2-3 hari, Indi baru sadar kalau anak itu sudah mulai jarang mampir ke ruangan untuk mengajaknya bermain. Karena penasaran, Indi mencoba mencari di sekitar kantor. Dan ternyata anak kecil itu sedang bermain berdua dengan anak senior di ruang perpustakaan. Akhirnya Indi menemani mereka bermain. Indi hanya mengawasi saja. Ia agak khawatir. Takutnya anak kecil itu macam-macam dengan anak senior. Tapi anak itu bilang dia hanya ingin bermain saja karena Indi tidak mau bermain dengannya dan selalu mengacuhkannya. Anak ini memang suka lari-larian di lorong kantor. Suatu malam, saat Indi sedang bersiap untuk tidur di kamar kosnya, penjaga kantor tiba-tiba mengirim pesan singkat ke Indi. "Mbak, apa betul ya ada hantu anak kecil di kantor ini?" Indi pun balik bertanya, "Memangnya kenapa, Bang?"
Abang penjaga kantor pun langsung menjawab pesan Indi. Tadi ada anak kecil lari dari arah belakang saya. Kemudian tiba-tiba menghilang, Mbak. Akhirnya Indi pun cerita tentang hantu anak kecil itu ke penjaga kantor. Sebagian besar karyawan di sana sudah tahu tentang Indi yang bisa melihat makhluk halus. Hal itu dikarenakan adanya satu kejadian waktu pertama kali Indi baru pindah ke kantor itu. Bagaimana detailnya mungkin akan diceritakan di lain kesempatan. Nah, lanjut ke cerita yang tadi. Saat Indi sedang bercerita kepada penjaga kantor, hantu anak itu sadar kalau dia sedang dibicarakan. Tidak tahu kenapa, wajahnya selama ini terlihat ceria, meskipun putih pucat, tiba-tiba jadi terlihat sedih. Kemudian, dia seperti mau menunjukkan bagaimana dia dulu meninggal. Indi tiba-tiba mendapat gambaran tempat di mana anak itu dan keluarganya dulu meninggal. Sebetulnya lokasinya agak jauh dari kantor, tapi masih bisa terlihat dari teras belakang. Ada satu pohon yang sangat besar, tempat dulu orang tuanya pernah digantung setelah dipukuli dan disiksa oleh beberapa orang. Anak kecil itu dan kakaknya juga dipukuli, dan salah satu pukulan itu mengenai kepalanya, sampai akhirnya dia meninggal. Setelah mendapat gambaran itu, tiba-tiba anak tadi muncul di dalam pikiran Indi. Dari atas kepalanya mulai mengalir darah merah. Sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi banyak lebam, seperti bekas terkena pukulan benda tumpul. Dan bajunya robek-robek, koyak di sana-sini. Anak itu pun mulai menangis. Indi langsung bilang ke penjaga kantor agar tidak bercerita lagi mengenai anak tadi. Indi menyimpan handphonenya, kemudian menarik selimut dan membaca beberapa doa sampai akhirnya tertidur. Setelah 3 tahun, Indi pindah ke kantor pusat. Beberapa tahun kemudian, ia mendapat kabar kalau kantor cabang itu baru saja selesai direnovasi. Katanya saat sedang direnovasi, ada salah satu tukang yang melihat ada anak kecil bermain di tangga berdua. Syukurlah sekarang anak itu sudah ada temannya, kata Indi dalam hati. Apa itu kakaknya ya? Sepertinya sih begitu, pikir Indi. Indi tergabung dalam grup chat karyawan yang pernah bekerja di kantor cabang. Jadi dia masih mendapat kabar tentang kondisi kantor itu sampai sekarang. Pernah suatu waktu ada salah satu anggota yang masih bekerja di sana berbagi foto ketika mereka sedang panen jambu air di teras belakang. Dari foto itu, Indi melihat hantu anak itu masih ada. Dan ia juga sedang ada di teras melihat karyawan yang sedang panen jambu air. Sambil melihat foto itu, Indi mencoba berbicara kepada anak itu. Kalau mau, ambil saja sendiri. Tapi anak kecil itu menggelengkan kepala. Dia mau jambu itu, tapi dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Indi mengira kalau anak itu masih trauma dengan pohon besar. Bisa jadi itu mengingatkannya pada waktu keluarganya meninggal dulu. Tapi ternyata dia memang tidak bisa mengambil sendiri. Harus ada yang mengambilkannya baru bisa dia makan. Sarinya. Kebetulan saat itu Indi sedang chat dengan salah satu karyawan di sana. Kemudian Indi cerita kalau anak itu mau jambu air, tapi tidak bisa mengambilnya sendiri. Akhirnya temannya itu mengambilkan beberapa jambu dan menyimpannya di dekat pintu teras belakang.